فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita yang sempat terputus dari kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana syarah ini sangat mulia dan mudah dipahami serta mudah direnungi dan dimengerti. Namun perlu diperhatikan, syarah ini adalah syarah dari kitab Al-Baiquniyah, ya, sebuah pantun atau puisi berkaitan masalah mustalah ilmu hadis. Nah, hadis itu dikatakan sahih, dhaif, atau hasan, atau palsu, atau maqtu', atau marfu', atau mauquf, nah dan yang semisalnya. Kemudian hadis itu nanti dikatakan mu'dal, muttasil, atau munqati', dan yang semisalnya dibahas dalam kitab tersebut, walaupun namatannya sangat tipis dan juga barakallahu fikum sedikit pantun atau puisinya, namun tidak semua orang menghafalnya. Oh ya, tidak semua orang menghafalnya. Karena mudah sekali aslinya ya. Barakallahu fikum matan daripada Baiquniyah ini mudah dihafal. Jadi kalau bisa menghafal bagus itu istilahnya. Kemudian terakhir kita bahas adalah mengenai musnad atau isnad atau musnid atau yang semisalnya. Sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya yang mengenai daripada muttasil. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, wa ma bis-sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan apa-apa yang didengar oleh setiap perawi satu atau dengan yang lainnya, dalam arti masing-masing perawi mendengar, maka itu dikatakan bersambung. Bersambung apanya? Sanadnya lil Mustafa. Bersambung sanadnya kepada Mustafa. Mustafa itu adalah Rasulullah maksudnya. Fal muttasil, maka itu adalah muttasil. Jadi seluruh apa-apa yang didengar setiap perawi yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sampai kepada Rasulullah, maka dikatakan muttasil. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an Rasulillah. Bersambung terus sanadnya itu. Barakallahu fikum, namanya muttasil. Kalau ada keterputusan, imma mu'dal imma munqati'. Kalau munqati' itu terputusnya barakallahu fikum tidak secara urut. Paham ya? Tidak secara urut ya, namanya munqati'. Tapi kalau secara urut dalam artian barakallahu fikum perawi barakallahu secara berurutan itu namanya mu'dal nanti. Tapi kalau tidak berurutan namanya munqati'. Misalkan qala haddatsana A, qala haddatsana C, qala haddatsana E. Paham ya? Berbentar seperti itu namanya munqati'. Tapi kalau mu'dal langsung terputusnya itu dua rentet langsung. Qala haddatsana A, qala haddatsana D misalkan. Gitu kan? B sama C dihilangkan langsung. Itu namanya mu'dal nanti. Jadi mu'dal itu yang perawinya itu hilangnya dua urut langsung itu loh. Tapi kalau munqati' itu terpisah-pisah. Nanti kita lihat nanti. Qaulu al-Mustafa ma'khudatun minas safwah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penjelasan daripada matan tersebut, ucapan Mustafa ma'khudatun minas safwah, pilihan artinya. Diambil dari kata safwah, pilihan. Wa ya khiyarus syai', pilihan sesuatu atau sesuatu yang dipilih gitu. Khiyarus syai', pilihan dari sesuatu. Wa asluha fil lughah, pada asalnya dalam ilmu bahasa Arab, al-Mustafa, Mustafa, toknya itu artinya ta, bita. Cuman kaidahnya bagaimana kaidahnya? Wal qaidah, kaidahnya annahu, bahwasannya idza istama'atis shad wa ta, perhatikan ini ya. Apabila berkumpul, bertemu antara shad dan ta, ini dibahas dalam musharraf aslinya. Cuman Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masyaallah. Terkadang dimasukkan juga perkara sharaf karena memang ada keterkaitan itu loh. Ada keterkaitannya. Apabila berkumpul antara shad dan ta wa subiqat ihdahuma bisukun,
kemudian didahului salah satu di antara keduanya dengan sukun, mustafa. Mustafa. Itu kan nah barakallahu fikum shadnya disukun itu. Ta'nya dihasil harokat. Seperti ini. Nah, mustafa, ini kan mustafa. Nah, ini sukun. Nah, kata beliau sini sebutkan apabila berkumpul antara shad dan ta. Nah, kemudian subiqat ihdahuma, didahului salah satu di antara keduanya dengan apa? Sukun ini. Nah, fa innaha tuqlabu ta'an, maka ta'nya dibuat mustafa. Ilmu sharaf ya, dibahas dalam ilmu sharaf itu. Nah, wa fatasiru al-mustafa. Mustafa itu artinya adalah mukhtar. Mukhtar itu yang dipilih. Paham ya, orang yang dipilih. Paham ya maksudnya ya? Nah. Wallan fi qawlihi lil mustafa bima'na ila. Maksudnya bersambung syaratnya sampai gitu. Lil mustafa maknanya ilal mustafa, sampai kepada mustafa, sampai kepada Rasulullah syaratnya bersambung. Paham ya? Kalau tidak bersambung namanya munqati' atau mu'dal tadi. Nah. Bima'na ila ay ilal mustafa, bersambung sampai kepada mustafa. Wal muttasil huwal qismus sabi' min aqsamil hadis al-madhkur fil nadhm. Muttasil ini adalah apa? Adalah pembagian yang ketujuh daripada pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Sudah kita lewati ya. Sahih, hadis sahih, kemudian hadis dhaif, hadis hasan, kemudian barakallahu fikum mauquf, marfu', maqtu'. Nah, kemudian apa yang ketujuh ini? Muttasil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa fi ta'rifi qaulani ahli ilm. Perhatikan ini, mengenai definisi muttasil ini, ahli ilm memiliki dua ucapan atau dua pendapat. Paham ya? Ahli ilm memiliki berapa? Dua pendapat mengenai definisi muttasil. Fal muttasilu ala kalam muallif. Maka muttasil menurut ucapan muallif definisinya adalah huwa al-marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fawqahu na'am sama'an. Artinya adalah al-marfu' yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhadahu, yang setiap perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya sama'an, mendengar langsung. Paham ya? Nah, karena lafaz wa ma bisam'in, ya kan, wa ma bisam'i kulli rawin, jadi syaratnya setiap perawi harus mendengar itu loh. Itu berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu Al-Imam Al-Baiquni. Nah, jadi setiap perawi, masing-masing perawi itu mendengar apa? Mendengar perawi yang di atasnya itu. Haddatsana fulan atau sami'tu fulan. Paham ya? Nah, seperti itu. Fashtaratul mu'allif lil muttasil syartain. Perhatikan sini. Maka mu'allif di sini mensyaratkan sebuah hadis dikatakan muttasil dengan dua syarat. Pertama, as-sama'. Nah, as-sama' bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Syaratnya pertama sama', itu mendengar. Yaitu dengan catatan apa? Masing-masing perawi hendaknya mendengar dari orang yang meriwayatkan darinya. Syaratnya harus mendengar. Kalau enggak mendengar berarti tidak. Apa maksudnya? Syaratnya harus mendengar. Yang kedua, ayyakuna marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya yang kedua harus marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai keliru ya. Tidak setiap hadis marfu' itu sahih. Tapi setiap sahih pasti marfu', itu kaidahnya. Tidak setiap hadis yang marfu' itu sahih, tapi setiap hadis sahih pasti marfu'. Karena marfu' itu intinya antum ucapan qala Rasulullah sudah marfu' itu. Hadis palsu misalnya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kita kasih qala Rasulullah, marfu' enggak hadisnya? Marfu', tapi sahih enggak? Tidak sahih. Tapi setiap hadis sahih pasti marfu'. Karena syaratnya harus apa? Bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu perhatikan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah setiap hadis sahih itu marfu'? Na'am. Dan apakah setiap marfu' itu sahih? Tidak tentu. Ada marfu' yang dhaif, marfu' yang sahih, marfu' yang hasan, ada marfu' yang na barakallahu fikum yang palsu, enggak ada. Nah, liqaunihi, dikarenakan ucapan beliau lil Mustafa, yakni ilal Mustafa, maksudnya marfu' itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Qala Rasulullah, marfu' enggak? Marfu'. Dan ini kita harus berhati-hati, enggak sembarangan ya. Nah, jangan sampai kita
bermudah-mudahan menukilkan atau mengabarkan hadis-hadis palsu karena dikhawatirkan kena imbas dan juga pengaruh yang dihasilkan daripada apa? Memalsukan hadis. Walaupun kita enggak memalsukan, tapi ikut memasarkan, mengembangkan jangan. Karena Rasulullah sudah mengancam dengan ancaman yang berat. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hati-hati itu. Naam. Hadisnya siapa? Naam Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa rawahu Ahmad itu. Naam. Dari sini wa bina'an 'ala dzalik, maka dibangun atas dua syarat tersebut, fal mauquf wal maqtu', maka hadis yang mauquf itu yang terhenti sampai sahabat, wal maqtu' itu yang terhenti sampai tabi'in. La yusamma muttasilan, tidak dinamakan muttasil. Benar kalau diinginkan yang muttasil itu marfu' itu loh. Apa maksudnya? Nah, karena enggak sampai ke Rasulullah. Sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya maqtu'an itu. Li'anna al-mu'allifa ishtarata an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mu'allif mensyaratkan bahwasanya hadis tersebut harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa fil maqtu' wal mauquf, adapun dalam hadis maqtu' dan hadis mauquf lam yattasil sanad ila Nabi. Sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai ke mana? Kalau mauquf sampai sahabat. Kalau maqtu' sampai tabi'in. Paham ya, salah ya? Ya, na'am. Wa kadzalikal marfu', dan demikian juga al marfu'. Idza kana fihi saqatun fir ruwat, apabila terjadi saqat, yaitu hilangnya atau dihilangkannya atau dibuangnya salah satu perawi dalam perawi hadis tersebut, fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqati', ya kan? Kalau ada perawi yang dibuang, yang enggak disebutkan itu istilahnya, seharusnya disebutkan. Seharusnya disebutkan. Maka ketika tidak ada perawi, kalau apabila ada perawi yang hilang, yang tidak disebutkan di situ, maka tidak dikatakan muttasil, tapi munqati'. Paham ya? Cuman kalau munqati' tadi bagaimana? Hilangnya itu enggak urut. Hilangnya berpencar itu hilangnya. Qala hadatsana A, qala hadatsana C, qala hadatsana E. Berarti B sama D dihilangkan itu kan? Enggak secara urut seperti namanya munqati'. Seperti itu. Tapi boleh enggak kita misalkan sami'tu Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi itu. Kita tidak pernah ketemu Syekh Muqbil, tapi kalau kita sami'tu Syekh Muqbil bin Hadi Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi yaqul, itu boleh enggak? Atau ditambahi? Boleh kalau ada qayyidnya fi syarif misalkan. Aku mendengar Syekh Muqbil berkata di dalam kasetnya. Benar enggak itu? Benar, tapi kalau cuma mutlak enggak boleh. Kenapa? Karena orang akan beranggapan, berarti pernah ketemu Syekh Muqbil ini. Muridnya Syekh Muqbil. Paham ya? Jadi kalau kita dengar kasetnya misalnya Syekh Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin, kita katakan sami'tu atau aku mendengar atau sami'tu Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i berkata. Di dalam kasetnya harus kata gitu. Jangan langsung disamarkan seakan-akan orang menganggap ini berarti murid Syekh Muqbil. Keliru ya, tapi sebutkan di dalam kasetnya gitu. Nah, itu termasuk takyid yang penting. Wa 'ala dhahiri kalim mu'allif, maka berdasarkan zahirnya mu'allif di sini, idza lam yusarrih ar-rawi bis-sama'. Sekarang kalau perawinya tidak terang-terangan dengan mendengar sami'tu, enggak ngelafaz sami'tu gitu. Aw man yakum maqamah, atau yang kedudukannya seperti kedudukan sami'tu, kedudukan mendengar, falaisa bimuttasil, maka tidak dikatakan muttasil. Kalau dia cuman tidak menggunakan sami'tu, atau tidak menggunakan lafaz-lafaz yang semakna sami'tu, maka tidak dikatakan muttasil. Fala budda an yakuna sama'an, harus mendengar syaratnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Imam Al-Baiquni di sini. Yang disebutkan pengertian di situ. Itu baru yang pertama itu ya. Kemudian fala budda an yakuna sama'an, was-sama' min ar-rawi huwa aqwa anwa'ul tahammul. Dan mendengar, sifat mendengar dari seorang perawi itu adalah apa? Adalah jenis-jenis pengambilan hadis yang paling kuat. Tahammul itu mengambil hadis, ada itu menyampaikan. Paham itu ya? Tahammul itu ketika apa? Mengambil hadis, kalau menyampaikan namanya ada. Paham ya? Jadi jenis-jenis pengambilan hadis yang paling kuat adalah mendengar langsung. Paham ya? Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif fi ta'rif al-muttasil. Dan inilah yang pendapat yang mu'allif condong kepadanya dalam mengenai definisi muttasil. Jadi mu'allif yaitu Al-Imam Al-Baiquni mengatakan bahwasanya
sebuah hadis dikatakan muttasil manakala masing-masing perawi itu mendengar sampai kepada Rasulullah. Nah, sami'tu sampai kepada Rasulullah, atas makna itu. Wakila, nah ini, karena yang kedua ini definisi lain. Wakila ada yang mengatakan juga balil muttasil, bahkan muttasil itu maknanya bukan itu. Makna yang lain huwa mattasala isnaduhu. Nah, intinya adalah hadis yang bersambung sanadnya bi akhdhi kulli rawin aman fawqahu ila muntaha. Yaitu dengan catatan masing-masing perawi mengambil hadis tersebut dari orang yang di atasnya sampai kepada Rasulullah. Namun tidak disyaratkan harus apa? Mendengar. Apa ini? Nah, ala hada, maka berdasarkan penjelasan atau definisi yang kedua ini, fayashmal maka mencakup al-mauquf wal maqtu'. Mauquf juga dikatakan muttasil, maqtu' juga muttasil. Wa yashmul ma ruwiya bis sama', dan juga mencakup hadis yang diriwayatkan dengan mendengar, wa ma ruwiya bi ghairi sama', dan hadis yang diriwayatkan tidak dengan cara mendengar. Lakin la budda min ittisal, tapi intinya bersambung intinya. Paham ya? Jadi muttasil itu kan muttasil marfu' juga ada gitu istilahnya. Muttasil maqtu' juga ada. Muttasil mauquf juga ada. Kalau muttasil bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah namanya marfu'. Jelas kan? Kalau bersambung sanadnya sampai kepada sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada tabi'in namanya maqtu'. Udah gitu. Nah. Wa hadza ashah min qauli mu'allif, dan ini lebih benar daripada ucapan mu'allif, jadi lebih umum itu loh. Intinya apa? Intinya bersambung enggak sanadnya. Kalau bersambung namanya muttasil. Dilihat bersambung sama mana. Kalau bersambung dari Rasulullah namanya marfu'. Kalau bersambungnya sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau bersambung sampai ke sahabat namanya mauquf. Ada selesai itu. Itu yang pendapat yang kuat. Bahwa anal muttasila, yaitu bahwasanya muttasil itu adalah mattasala isnaduhu, yaitu hadis yang bersambung sanadnya bi an yarwiya kullu rawin amman fawqah, yaitu dengan catatan masing-masing perawi meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Nah, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, kemudian qala al-imam atau qala, nah barakallahu fikum al-imam Muhammad bin Sirin misalkan. Berarti apa hadisnya? Maqtu'. Karena Ibnu Sirin tabi'in. Paham ya? Qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, qala Abu Hurairah. Berarti apa? Apa? Mauquf sampai sahabat tak? Paham ya? Dan qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulillah. Berarti apa? Marfu'. Udah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam, kita lihat sini kata beliau, sawaun kana marfu'an aw mauqufan aw maqtu'an, baik hadis itu marfu' atau mauquf atau maqtu', intinya apa? Sanadnya bersambung dah itu. Naam. Wa sawaun kana as-sighah hiya as-sama', baik bentuk cara pengambilan hadis itu sama, itu sami'tu aw ghairu sama', atau bukan yang sami'tu dengan lafaz yang lain. Fa kullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan, maka seluruh hadis yang bersambung sanadnya maka dikatakan muttasil. Paham ya? Dikatakan muttasil, cuman seringnya barakallahu fikum kalau hadis itu memang untuk Rasulullah. Tapi kalau untuk sahabat sampai di bawahnya namanya apa? Athar. Gitu lewatnya. Kalau khobar umum. Khobar itu umum. Khobar kalau dari Rasulullah namanya hadis. Kalau khobar dari sahabat dan sebawahnya namanya athar. Kalau hadis khusus untuk Rasulullah itu aslinya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, fa kullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan. Intinya berarti muttasil apa intinya? Bersambung sanadnya sampai kepada akhir hadisnya. Nah, hadis mana akhirnya? Kalau sampai sahabat berarti mauquf, kalau sampai tabi'in berarti maqtu', kalau sampai Rasulullah namanya marfu'. Nah. Kata beliau, waqad sabaqa lana khilaful muhaddisin haula al-mas'alah. Dan sungguh telah berlalu. Telah berlalu pada kita perselisihan para ahli hadis mengenai permasalahan hal tushtaratul mulaqat wa takfi al-mu'asarah, ya kan? Berkaitan masalah apa? Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan barakallahu fikum, harus sezaman dan juga bertemu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari disyaratkan masing-masing perawi harus sezaman, mu'asarah, dan harus bertemu. Nah, Imam Muslim mengatakan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu. Berarti syaratnya lebih ketat mana?
Lebih ketat mana? Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi yang membawa hadis dalam Sahih Bukhari itu sezaman dan harus bertemu dengan perawi yang setelahnya. Ya. Nah, dalam artian perawi yang di atasnya. Tapi kalau Imam Muslim mengatakan yang penting sezaman saja, walaupun wa illam yaltaqi, walaupun enggak bertemu. Tapi bersamaan memungkinkan untuk bertemu itu loh. Paham ya? Bersamaan memungkinkan untuk bertemu tapi enggak disyaratkan harus bertemu. Tidak disyaratkan harus bertemu. Tapi Imam Bukhari mengatakan apa? Sezaman dan harus bertemu. Lebih ketat berarti kan? Nah, oleh karena itu para ulama merinci mana lebih afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dirinci. Dari sisi susunan, tertibnya, urutannya, Sahih Muslim lebih bagus. Dari sisi syarat mengenai para perawinya, nah barakallahu fikum, Imam Bukhari lebih bagus karena mensyaratkan harus bertemu dan sezaman. Paham ya? Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kalau dia hidup di zaman Rasulullah tapi enggak pernah bertemu dan dia beriman, apa namanya kemarin? Hidup di zaman Rasulullah, beriman dia dan mati di atas keimanan tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Apa? Apa kemarin? Abdullah. Bosan. Jadi hidup di zaman Rasulullah, sezamannya, tapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi orangnya beriman gitu loh. Apa namanya? Mukhadram. Mukhadram, jangan lupa ya. Mukhadram. Seperti ini, mukhadram. Mukhadram. Jadi mukhadram itu orang yang hidup di sezaman Rasulullah tapi belum pernah bertemu. Dalam keadaan dia beriman dan mati dalam keimanan. Kalau hidup di zaman Rasulullah, dalam keadaan beriman, bertemu Rasulullah, kemudian juga mati dalam keadaan keimanan, namanya apa? Sahabat. Dah jelas. Kemudian ya? Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian kita lihat di sini, wa taqaddama al-jawab 'alaiha, dan sungguh telah lewat jawaban mengenai hal tersebut. Karena para ulama mengenai itu berselisih mengenai mana yang lebih utama, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, jawabannya ada rincian yang sudah kita sebutkan di awal-awal kitab. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya dirinci mengenai susunan, keteraturan susunannya Imam Sahih Muslim lebih bagus. Mengenai syarat, nah barakallahu fikum, para perawi, maka Imam Bukhari lebih ketat dan lebih bagus. Berarti ya? Nah, barakallahu fikum wa na'am. Seperti itu. Bahkan muncul sebuah pantun kemarin apa? Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimu ladayya wa qalu ayyudaini tuqaddamu. Ya, faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni istina'ati Muslimu. Nah, sekelompok kaum mereka berselisih tentang masalah Sahih Bukhari dan Muslim di hadapanku. Mereka mengatakan mana yang lebih didahulukan? Nah, fakultu, maka aku pun menjawab, ya, sungguh Imam Bukhari telah meletakkan syarat yang ketat untuk masalah sahihnya. Sebagaimana Imam Muslim telah mengatur, menyusun susunan dalam Sahih Muslim rapi dan lebih bagus. Jadi jelas itu enggak. Jadi masalah susunannya Sahih Muslim lebih bagus. Masalah kesahihannya, syaratnya Sahih Bukhari lebih bagus. Nah, kata beliau di sini, wala yushtaratu fil ittisal an yasbut sama' hadzal hadits bi'ainihi minhu. Perhatikan ini. Dan tidak disyaratkan fil ittisal, syaratnya bersambung itu, an yusbit atau an yusbat sama'u hadzal hadits, untuk ditetapkan harus tetapnya apa? Mendengarnya hadis ini bi'ainihi. Dia sendiri mendengar langsung darinya, itu enggak harus. Paham ya? Dia enggak dengar langsung tapi haddatsana bisa. Paham ya? Kita enggak mendengarkan langsung dari syekh, tapi kita haddatsana fulan. Fulan ini mendengar. Qala fulan sami'tu misalkan. Itu kita bisa meriwayatkan itu karena apa? Karena bersambung enggak ininya? Bersambung. Yang dilarang itu kita enggak mendengar langsung, enggak ada yang cerita kepada kita juga, langsung kita sami'tu misalkan. Itu nanti malah masuk dalam apa, barakallahu fikum, munqati' atau mu'dhal nanti. Paham ya? Seakan-akan dia itu mendengar langsung itu loh. Menjatuhkan perawi yang dia menceritakan kepadanya. Seharusnya dia jujur. Haddatsana fulan misalkan. Qala haddatsana fulan. Qala sami'tu. Nah, yang mendengar yang ujungnya tadi. Itu tetap apa? Muttasil, intinya sanadnya bersambung. Enggak harus sami'tu fulan, qala sami'tu fulan, enggak harus kayak gitu. Nah,
Kita lihat sini. Bal idza sabata sama'uhu minhu fayakfi dzalik. Bahkan apabila telah tetap benarnya pendengaran dia dan dia mendengar langsung darinya, maka cukup itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi harus dia mendengar langsung itu enggak harus. Tapi perawi yang dia nukilkan itu nanti ujung-ujungnya sampai dalam artian dia mendengar langsung itu. Illa idza qila innahu lam yasma' minhu illa haditsan wahidan wa huwa hadits kata wa kata masalan. Kecuali kata beliau, kecuali kalau memang perawinya itu enggak mendengarkan hadis kecuali satu hadis saja. Dituntut nanti. Kamu sami'tu pakai lafaz sami'tu atau pakai lafaz hadatsana? Kalau dia pakai lafaz sami'tu, padahal dia tidak punya hadis kecuali satu tok. Kemudian ketika dia meriwayatkan hadis yang lain kok pakai lafaz sami'tu, dicurigai dia. Apa ya? Karena dia tidak terkenal kecuali hanya membawa satu hadis saja. Akhirnya dia membawa hadis lain dengan lafaz sami'tu. Curigai. Paham belum maksudnya? Paham ya? Dia ini terkenalnya meriwayatkan cuma satu hadis saja. Hadis yang ini misalkan hadis, ini contohnya aja ya. Innamal a'malu binniyat misalkan. Nah, sami'tu pakai lafaz sami'tu di situ. Nah, ketika perawi itu kok membawa hadis yang lain tapi lafaznya kok sami'tu, itu curigai karena dia tidak terkenal kecuali satu hadis yang dia bawa tadi itu. Yaitu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu contoh aja ya. Nah, sehingga ketika dia bawa hadis yang lain, la dharar wa la dirar, tapi lafaznya sami'tu, wah ini kamu mendengar dari mana? Kamu kan yang kamu dengar cuma satu hadis saja. Kok ini kok bisa? Harus menyebutkan. Apa maksudnya ya? Dia masyhurnya dengan satu hadis itu loh. Nah, sehingga ketika menyebutkan hadis yang lain kok pakai lafaz sami'tu, dicurigai nanti, dicek lagi. Nah, kita lihat sini, kecuali apabila orang tersebut tidak mendengar dari perawi kecuali satu hadis saja. Yaitu hadis kada wa kada masalan. Hadis seperti ini seperti ini. Fa inna ma sawa hadzal hadits la yu'addu muttasilan. Maka fa inna ma siwa hadzal hadits, maka sesungguhnya yang seluruh selain hadis ini tidak dikatakan muttasil karena dia dengar cuma satu hadis saja. Sehingga ketika dia menyampaikan hadis yang lain enggak diterima gitu loh. Kecuali hadis itu saja. Nah, karena qila sebagaimana diungkapkan atau diucapkan Innal Hasan Al-Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian para muhaddisin, sesungguhnya Hasan Al-Basri itu tidak mendengar dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa haditsan wahidan, kecuali hadis satu hadis saja. Perhatian ya. Yaitu kecuali satu hadis saja. Jadi Hasan Al-Basri tidak pernah mendengar hadis dari Samurah bin Jundub kecuali satu saja, yaitu hadis akikah, masalah akikah. Hadis masalah apa? Akikah. Nah, seperti ini berarti ketika Hasan Al-Basri menukilkan dari Samurah bin Jundub hadis yang lain, dicurigai enggak? Kalau dengan lafaz sami' ini, nah curigai karena apa? Karena dia memang terkenalnya atau dikenalnya apa? Tidak mendengarkan hadis dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Mafhum? Nah, wa bina'an ala hadzal qaul, maka dibangun di atas ucapan ini, idza rawal Hasan Al-Basri an Samurah bin Jundub hadisan, apabila Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis, satu hadis dari Samurah bin Jundub, siwa hadis al-aqiqah, selain hadis masalah aqiqah, fa huwa ghairu muttasil, maka hadisnya tidak bersambung. Paham ya? Karena dia tidak meriwayatkan dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Sehingga kalau bawa hadis yang lain kan dicurigai gitu istilahnya. Nah, tidak dikatakan muttasil. Wal mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Permasalahan ini aslinya itu ada perselisihan di antara ulama. Walakin naqul, akan tapi kita mengatakan innal hasra sa'bun, membatasi itu susah. Kalau kita membatasi itu susah, kata beliau. Innal hasra sa'bun, pembatasan itu susah. Fa qauluna naqul, maka keadaan kita mengatakan innal Hasan lam yasma' min Samurah ila hadis al-aqiqah fihi naw'un sa'ubatun jiddan. Perhatikan ini. Fihi naw'un sa'ubatun jiddan. Kalau seandainya kita mengatakan sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri itu tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Ini perkara yang apa? Kecuali hadis akikah saja, ini perkara yang sangat sulit. Paham ya? Perkara yang sangat sulit. Taunya dari mana? Karena kita kan zamannya akhir itu loh. Nah, ini perkara kata beliau, ini termasuk jenis perkara yang sulit sekali. Hatta bahkan lau furido, taruhlah kalau seandainya ditakdirkan, lau furido, taruhlah kalau seandainya ditakdirkan, Anil Hasan qal, Hasan Al-Basri mengatakan, lam asma' siwa hadzal hadis. Perhatikan, Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak pernah mendengar
hadis kecuali hadis ini tak. Yang mengatakan langsung siapa? Hasan Al-Basri. Fa inna naqul, maka sesungguhnya kita mengatakan in kana qad qala hadhil kalimah ba'da mauti Samurah. Kalau seandainya Imam Hasan Al-Basri mengucapkan ucapan ini setelah meninggalnya Samurah bin Jundub, hakamna, barulah kita menghukumi bi annahu lam yasma' min Samurah siwa. Baru kita hukum bahwasanya dia tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tadi itu, hakikah. Ini kalau mengucapkannya setelah Samurah bin Jundub meninggal. Li'annahu la yumkin an yasma' min Samurah ba'da mautih, karena enggak mungkin dia mendengar lagi dari Samurah setelah meninggalnya. Nah, amma idza kana qad qalahu fi hali hayatihi Samurah. Namun apabila Hasan Al-Basri mengucapkannya itu ketika di zaman masih hidupnya Samurah, fayuhtamal, maka ada kemungkinan annahu qala, perhatikan, ada kemungkinan bahwasanya dia berkata, lam asma' min Samurah siwa hadzal hadis. Aku tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini. Nanti ternyata dengar lagi hadis yang lain. Bisa enggak itu? Bisa, karena masih hidup Samurah. Tapi kalau Hasan Al-Basri mengucapkan setelah meninggal, enggak mungkin kecuali dia satu hadis Pak. Karena enggak mungkin mengambil setelah dia meninggal. Summa yakunu qad sami'a ba'da dzalik hadisan akhar. Bisa jadi Hasan Al-Basri setelah itu mendengar hadis yang lain, sehingga untuk membatasan susah sekali, kecuali dirinci seperti ini. Dirinci seperti ini, kalau Hasan Al-Basri mengatakannya setelah meninggalnya Samurah berarti benar. Satu hadis tak. Tapi kalau mengucapkannya ketika Samurah bin Jundub masih hidup, memungkinkan nanti bawa hadis lain enggak? Memungkinkan, sehingga tidak bisa membatasi. Wallahu a'lam shawab. Jadi khulasah daripada pembahasan barakallahu fikum kali ini atau pagi hari ini adalah mengenai muttasil. Muttasil intinya adalah apa? Mattasala isnaduhu barakallahu fikum ila muntaha, yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai barakallahu fikum sampai yang terakhir. Yang terakhir dilihat, terakhir sampai sahabat atau sampai tabi'in atau sampai Rasulullah. Kalau terakhir sampai Rasulullah namanya marfu', kalau terakhir sampai sahabat namanya mauquf, kalau terakhir sampai tabi'in namanya maqtu'. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.